Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, seluruh pendengar radio online Palopo Mengaji dimanapun Anda berada. Walhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kajian online dengan tema rambu bagi penuntut ilmu, yang kita ambil pembahasannya secara sistematis dari Kitabul Ilmi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada bab yang kedua di pasal yang pertama, yaitu adab bagi seorang penuntut ilmu. Dan sudah kita sebutkan tentang urgensi adab khususnya bagi penuntut ilmu, sebagaimana juga telah disebutkan tentang adab yang pertama yang merupakan asas atau pondasi dari menuntut ilmu, yaitu al-ikhlas, mengikhlaskan niatnya belajar semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia meniatkan dengan belajarnya tersebut, ia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah yang memerintahkannya untuk belajar. Dan juga termasuk bagian daripada keikhlasan adalah dia belajar ilmu agama, ilmu syar'i, dalam rangka menjaga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hanya dengan belajar dan menghafal, baik itu menghafal secara sudur maupun secara kitabah, menghafal dengan tulisan ataupun menghafal dengan luar kepala. Dan juga dia meniatkan bahwasanya dia belajar ilmu syar'i, ilmu agama dalam rangka mengemban dan membela syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Membela syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dimaklumi, seluruh ilmu syar'i itu ada di buku-buku para ulama. Buku-buku tersebut tidak akan mungkin bisa membela dirinya. Tetapi dari kalangan para ulama dan penuntut ilmu yang mengetahui isi daripada buku-buku tersebut, itulah yang melakukan pembelaan. Sekaligus itulah yang mengemban syariat ini. Dan termasuk bagian daripada keikhlasan ketika menuntut ilmu adalah dia belajar
itu dalam rangka mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak mungkin seseorang bisa mengikuti syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali setelah ia mempelajari syariat ini. Ini beberapa hal yang termasuk bagian daripada keikhlasan. Dan kita akan masuk kepada perkara yang kedua dari adab seorang penuntut ilmu. Kata beliau Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-amru tsani raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, yaitu dia belajar ilmu agama, belajar ilmu syar'i, dia niatkan untuk mengangkat, untuk menghilangkan kejahilan pada dirinya, dan juga dia niatkan untuk mengangkat atau menghilangkan kejahilan yang ada pada orang lain atau yang ada pada umat ini. Dan sebahagian ulama yang lainnya itu ketika menyebutkan tentang perkara keikhlasan di dalam menuntut ilmu, mereka juga memasukkan niat ini termasuk bagian dari keikhlasan. Apa itu? Yaitu ketika seseorang belajar, dia niatkan untuk mengangkat kejahilan dirinya dan juga kejahilan pada orang lain atau pada umat ini. Ini oleh sebahagian ulama juga dianggap dan termasuk bagian daripada keikhlasan dalam menuntut ilmu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, an yanwi bi talabil ilmi raf'al jahli. Dia niatkan dengan menuntut ilmu atau belajar itu untuk mengangkat atau menghilangkan kebodohannya. Raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Demikian pula kejahilan yang terdapat pada diri orang lain. Li'annal aslah fil insani al-jahlu. Sebab asalnya manusia itu jahil. Manusia itu pada asalnya adalah bodoh. Iya. Wa dalilu dzalika, adapun dalilnya yang menunjukkan bahwasanya manusia pada asalnya itu bodoh adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 78. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Yakni dalam keadaan kalian jahil, bodoh, tidak punya ilmu. Ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kemudian dijadikan untuk kalian itu pendengaran dan penglihatan dan juga hati. Mudah-mudahan kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para pendengar radio online Palopo Mengaji, ayat ini menunjukkan, yakni di antara faedahnya, bahwasanya Allah yang mengeluarkan setiap manusia
dari perut ibu mereka. Dan ini di proses kelahiran. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberitakan manusia yang lahir ini dalam keadaan bodoh, dalam keadaan jahil, tidak mengetahui apa-apa. Ya. Tidak mengetahui dari ilmu syar'i, ilmu agama. Walaupun dia lahir dari ibu yang ibunya itu adalah seorang yang alimah atau ustadzah atau syekhah. Walaupun ibunya itu adalah seorang yang berilmu, ya, dari kalangan kaum wanita, atau ayahnya adalah seorang alim atau ustadz atau syekh atau ulama ataupun kiai, tetapi itu semua tidak menjadikan si anak yang baru lahir ini juga langsung menjadi alim atau berilmu. Semuanya lahir dalam keadaan bodoh, dalam keadaan jahil. Itulah keadaan seluruh manusia tanpa kecuali. Kemudian Allah tegaskan di dalam pemberitaan dalam ayat ini bahwasanya diberikan kepada yang lahir ini 3 nikmat: pendengaran, penglihatan, dan hati. Ya. Dan uniknya hanya 3 nikmat ini yang disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dimaklumi bahwasanya seorang bayi yang lahir itu tidak hanya memiliki pendengaran, penglihatan, dan hati, tapi juga memiliki berbagai nikmat dan karunia dari Allah yang lainnya. Apakah itu berupa badan atau fisik yang sehat, demikian pula ia mendapatkan nikmat berupa dapat bernafas, ia juga mendapatkan hidayah, itu hidayah ammah, hidayah umum, untuk mengetahui di mana dia mendapatkan asupan gizinya, di mana dia bisa mendapatkan makanan. Makanya seorang bayi tidak pernah tersesat kalau dia mencari air susu ibunya. Ya, itu disebut dengan hidayah ammah, hidayah umum. Nah, dan ini semua nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada si bayi. Tetapi dalam ayat ini hanya disebutkan 3: pendengaran, penglihatan, dan hati. Kenapa demikian? Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'idi di dalam tafsirnya itu menerangkan, sebab ketiga nikmat Allah ini, ya, yaitu nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, dan nikmat hati, ya, adalah miftahul ilmi, kunci atau jalan masuk atau jalur masuknya ilmu, kunci untuk mendapatkan ilmu. Ya, sebab sebelumnya disebutkan bahwa manusia ini jahil, manusia ini bodoh, tidak tahu apa-apa. Maka kunci untuk masuknya ilmu itu melalui 3 panca indera atau 3 nikmat yang Allah berikan: pendengaran, penglihatan, dan hati. Makanya disebutkan secara khusus demikian. Ya. Nah, bahkan tidak akan diraih yang namanya ilmu kecuali melalui salah satu dari 3 nikmat ini. Ya, salah satu dari 3 nikmat ini. Nah, ikhwani fid din wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya. Ini 3 perlengkapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hamba-hambanya yang baru lahir.
yang mereka lahir dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, ya. Dan kebodohan ini juga termasuk di antara karakteristik manusia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Ahzab di ayat yang ke-72. Ya, innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu zalum, banyak berlaku zalim, dan jahul, bodoh, jahil. Naam. Iya. Wal waqi yashhadu bidzalika. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, iya, dan kita melihat fakta memang demikian. Iya. Fakta atau realita dan kenyataan memang demikian. Yakni tidak ada satupun dari kalangan manusia yang lahir dalam keadaan langsung menjadi ustadz, langsung menjadi kiai, langsung menjadi Syekhul Islam. Tidak ada. Walaupun orang tuanya, bapak dan ibunya adalah alim wa alimah, atau mungkin syekh wa syekhah, atau ustaz maupun ustazah. Tidak ada, tidak mungkin anaknya langsung demikian. Sehingga si anak ini tidak perlu diajar. Tidak, jemaah sekalian. Ya. Nah, realita atau kenyataan itu memang demikian. Maka fatanwi bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsik. Maka hendaknya Anda wahai penuntut ilmu, ketika menuntut ilmu, niatkan Anda belajar untuk mengangkat, menghilangkan kebodohan Anda. Ya. Ketika Anda belajar, ilmu agama melalui media apa saja. Apakah dengan menghadiri majelis ilmu, ataukah dengan membaca buku-buku agama, membaca artikel-artikel atau tulisan dari para asatidzah dan para ulama, ataukah dengan mendengarkan kaset-kaset ceramah, atau seperti saat ini kita mendengarkan melalui siaran online. Kita mendengarkannya, itu tentunya kita niatkan untuk mengangkat atau menghilangkan ketidaktahuan atau kejahilan alias kebodohan kita. Ya. Nah, dan khusus saat ini kita mendengarkan secara online, itu kita menggunakan nikmat as-sama', nikmat pendengaran. Ya. Dan ini adalah salah satu di antara pintu masuknya ilmu. Nah, Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengungkapkan atau mengatakan kalimat ini masyhur di kalangan penuntut ilmu, yaitu beliau katakan, inna awwalal ilmi as-sama'. Inna awwalal ilmi as-sama'. Nah, sungguhnya awal masuknya ilmu itu melalui pendengaran. Awal masuknya ilmu itu melalui pendengaran. Nah, dan ini sudah merupakan isyarat bahwasanya menuntut ilmu itu atau belajar ilmu agama itu dengan mengambil secara langsung dari seorang guru. Bukan dengan belajar otodidak. Bukan dengan belajar sendiri-sendiri. Tetapi dengan mengambilnya, dengan mulazamah, dengan menghadiri majelis, atau seperti saat ini dengan mendengarkan siaran secara online atau mungkin yang offline berupa ceramah atau rekaman ceramah atau kajian. Nah, inna awwalal ilmi as-sama', thumma al-fahm,
setelah itu difahami. Ya, setelah itu difahami, dan inilah fungsinya hati dengan akal. Ya. Tsummal amal, setelah itu diamalkan. Tsumman nasyar, setelah itu disebarkan, atau ilmu tersebut diajarkan melalui berbagai wasilah yang mubah. Nah, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka niatkan kejahilan kita dulu. Kenapa mesti kejahilan kita? Tidak langsung kepada kejahilan orang lain. Sebab yang paling pokok itu adalah diri kita sendiri. Kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Adapun untuk orang lain, itu kita tidak memiliki tanggung jawab kecuali setelah kita mengilmui sesuatu. Kecuali setelah kita mengilmui sesuatu. Nah, dan kita juga yang akan dimintai pertanggungjawaban, bukan orang lain. Maka yang paling pokok untuk dibenahi adalah kejahilan kita, kebodohan kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menegaskan kepada segenap hamba-hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai segenap hamba-hamba yang beriman, jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian. Dimulai dari diri dulu. Dimulai dari diri dulu. Kemudian kepada orang lain, dan orang lain yang paling berhak, yang paling wajib untuk kita berusaha membenahi mereka adalah yang di bawah tanggung jawab kita. Itulah kalangan keluarga kita. Jadi niatkan ini untuk menghilangkan kejahilan diri kita sendiri dulu. Kemudian setelah itu terangkat kejahilannya, baru kita berusaha untuk mengangkat kejahilan yang ada pada orang lain. Kejahilan yang terdapat pada umat Islam, baik secara umum maupun secara khusus. Dan tentunya ketika kita berbicara tentang kejahilan, maka ini tidak lepas dari dua bentuk kejahilan. Ada kejahilan yang disebut dengan jahlun basit, dan ada juga kejahilan yang disebut dengan jahlun murakkabun. Jahlun basit, kejahilan yang ringan, yaitu adamul idrak bil kulliyah. Seorang yang tidak mengetahui secara keseluruhan, yakni hanya mengetahui sebahagian saja. Hanya mengetahui sebahagian saja. Ini disebut dengan jahlun basit. Misalnya ketika seseorang ditanya terkait dengan perkara-perkara yang memang perkara tersebut membutuhkan dalil, membutuhkan hujjah baik dari Al-Quran dan As-Sunnah misalnya, lalu dia menjawab Allahu a'lam, Allah yang maha mengetahui, atau dia katakan la adri, saya tidak tahu. Ini namanya jahlun basit. Dan jahlun basit seperti ini tidaklah tercela secara mutlak. Tidaklah tercela secara mutlak. Bahkan terkadang hal tersebut menunjukkan kemuliaan, kalau itu adalah bentuk kehati-hatian daripada berbicara tanpa ilmu, sebagaimana ini dicontohkan oleh para malaikat. Dicontohkan oleh para malaikat ketika
Ya, Allah bertanya kepada mereka tentang nama-nama, yang nama-nama benda tersebut diketahui oleh Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Lalu ditanyalah para malaikat. Ya, dan malaikat mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Iya, malaikat tidak malu-malu mengatakan bahwasanya maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Nah, demikian pula yang diamalkan oleh para salafun as-salih, pendahulu kita yang saleh, baik dari kalangan as-sahabah, at-tabi'in, dan generasi setelahnya sampai kepada para ulama yang masih hidup di zaman kita ini. Nah, adapun kejahilan yang kedua adalah jahlun murakkab, kejahilan yang berpangkat, ya. Nah, yaitu ya, idraku syai', ya, ma yukhalifu, dia mengetahui sesuatu tetapi pengetahuan tersebut bertolak belakang atau kontradiksi dengan kenyataan. Ya. Bertolak belakang, ya, atau tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, yang seperti ini kadang diistilahkan dengan apa ya? Jahil, walakin yajhal annahu jahil. Ya, jahilun, dia bodoh. Tapi dia tidak tahu, dia jahil, dia tidak tahu bahwasanya dia itu seorang yang jahil. Oh iya, kalau mau dikasih contoh misalnya ditanya, iya, kapan terjadinya perang Badar? Lalu dia katakan perang Badar terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian. Iya. Nah, ini kontradiksi dengan kenyataan. Ya, atau kontradiksi dengan dalil yang ada. Ini namanya jahilun murakkabun. Nah, ini semua yang mesti kita niatkan untuk diangkat dalam diri kita. Dan manusia tidak akan lepas dari dua bentuk kejahilan itu. Ya, manusia tidak bisa lepas dari dua bentuk kejahilan tersebut. Dan ketika dia belajar ilmu, ya, dia hadirkan dalam dirinya kejahilannya, dia mesti diangkat. Ya. Nah, dia mesti mengangkat kebodohan yang terdapat dalam dirinya. Nah, dimanapun dia berada ketika dia menuntut ilmu dengan wasilah apa saja, ini dihadirkan dalam dirinya. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa bidzalika tunalu khasyatullah. Iya. Kalau seorang penuntut ilmu belajar, dia niatkan untuk mengangkat atau menghilangkan kebodohan dalam dirinya, maka dengan hal tersebut seseorang akan meraih yang namanya khasyatullah. Ya. Perasaan takut kepada Allah, yang perasaan takut tersebut berdasarkan ilmu. Ya. Kalimat di dalam bahasa Arab yang menunjukkan makna dalam bahasa Indonesia atau dimaknai dengan takut, itu ada yang namanya khasyah, ada yang namanya khauf. Ya. Nah, adapun ya khasyah ini ketakutan yang berlandaskan ilmu. Nah, olehnya para ulama itu disifati dengan demikian, bukan disifati dengan khauf. Tapi para ulama disifati dengan khasyah, sebab mereka ini takut kepada Allah berdasarkan ilmu syar'i yang mereka miliki. Semakin tinggi dan semakin mendalam ilmu syar'i yang mereka miliki, maka semakin tinggi pula tingkat ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Fatir di ayat yang ke-28, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u.
sungguhnya hanya para ulama saja, ya, hanya para ulama saja yang memiliki khasyah atau rasa takut berdasarkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hamba Allah, hanyalah para ulama. Kenapa demikian? Sebab ayat ini dimulai dengan kata atau lafaz innama. Dan innama ini faedahnya adalah al-hasr. Al-hasr itu pembatasan. Ya. 6. Sehingga dimaknai bahwasanya dari kalangan hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah, yang paling tinggi dan besar ketakutannya kepada Allah, itu hanyalah orang-orang berilmu, para ulama. Nah, ya, kalau seseorang niatkan untuk menghilangkan kebodohannya, nah, maka fatanwi raf'al jahli an nafsika li'annal asla fika al jahlu. Maka niatkanlah ikhwani fiddin wa akhwati fillah, ketika Anda belajar, yaitu diniatkan untuk mengangkat atau menghilangkan kebodohan alias ketidaktahuan Anda. Nah, sebab asalnya Anda itu jahil. Asalnya manusia itu jahil, bodoh. Nah, lalu bagaimana dengan para ulama? Apakah mereka ini atau para kiai, para asatidz secara umum atau secara mutlak, apakah mereka ini bisa dikatakan jahil? Nah, kalau dikatakan jahlun basit, iya. Ya. Naam. Yaitu adamul indrak bil kulliyah. Ya, tidak mengetahui secara keseluruhan atau hanya mengetahui sebagian saja. Kenapa demikian? Sebab tidak mungkin terkumpul pada satu manusia semua cabang dan jenis ilmu. Itu tidak mungkin. Iya. Olehnya kita membaca sirahnya para ulama as-salafus salih, pendahulu kita yang saleh. Mereka ini berguru, belajar kepada guru, kepada para masyayikh itu dengan jumlah guru yang sangat banyak. Ya. Berguru kepada dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, sebab tidak mungkin terkumpul pada satu orang manusia seluruh cabang ilmu syariat. Nah, sekaligus mengisyaratkan bahwasanya terkadang yang namanya jahlun basit itu tetap ada. Ya. Nah, tetap ada pada mereka yang mungkin disifati sebagai seorang yang alim atau berilmu. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa idza ta'allamta wa sirta minal ulama intafa ankal jahl. Apabila Anda belajar dan Anda menjadi seorang ulama, maka kejahilan itu dinafikan dari Anda. Ya, yakni kejahilan yang disebut dengan kejahilan murakkab. Ya. Nah, adapun kejahilan basit, ini sangat memungkinkan walaupun mereka itu adalah para ulama. Nah, wa kadzalik, demikian pula wa kadzalika tanwi raf'al jahli 'anil ummah. Demikian pula Anda belajar ilmu syariat, ilmu agama, niatan Anda selain meniatkan mengangkat, menghilangkan kejahilan pada diri pribadi, niatkan juga untuk mengangkat kejahilan yang terdapat pada umat Islam atau pada orang lain. Nah,
wa yakunu dzalika bit-ta'limi bi syattal wasail litanfa'an nasu bi'ilmika. Nah, dan itu tentunya yakni untuk menghilangkan kejahilan pada diri umat ini, iya, itu dengan at-ta'lim, mengajarkan ilmu, ya, dengan berbagai wasilah, dengan berbagai sarana-sarana yang boleh, yang mubah, ya. Naam, sehingga umat ini, sehingga manusia mendapatkan manfaat dari ilmu yang sudah Anda pelajari. Naam. Wa hal min syartin, ya, naf'al ilm an tajlisa fil masjid fi halaqah aw yumkinu an tanfa'an nas bi'ilmika fi kulli hal, ya. Apakah dipersyaratkan, ya, ilmu itu mendatangkan manfaat kalau seseorang itu hanya, ya, membuat halaqah di masjid, ataukah memungkinkan memberikan manfaat dari ilmu kita ini itu pada semua kondisi dan keadaan? Ya. Naam, al-jawab, kata beliau, bisani, yang kedua. Apa itu yang kedua? Yaitu yumkinu an tanfa'an nasa bi'ilmika fi kulli hal. Ya, sangat memungkinkan, ya, Anda memberikan manfaat kepada manusia dari ilmu Anda pada semua keadaan dan kondisi, bukan hanya ketika di masjid, ya. Nah, bukan hanya ketika di masjid. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ballighu anni walau ayah, ya, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun itu hanya satu ayat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau. 6 hadis yang sahih. 6. Nah, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan dariku walaupun satu ayat, yang faedahnya adalah motivasi, ya, untuk semangat di dalam memberikan manfaat kepada orang lain berupa ilmu yang Anda miliki. Walaupun itu hanya satu ayat, tetapi tolong difahami, ya, walaupun itu satu ayat, ya, tapi satu ayat tersebut Anda betul-betul ilmui, ya, Anda betul-betul mengilmuinya. Nah, Anda betul-betul faham terkait dengan ayat tersebut. Anda betul-betul faham akan konsekuensi, akan penafsiran daripada ayat tersebut. Anda juga faham kapan itu ayat diterapkan, ya. Ini yang mesti dipahami, ya. Jangan menjadikan hadis ini untuk melegitimasi kegiatan, ya, atau perbuatan sebahagian dari saudara kita kaum muslimin yang baru saja taubat, ya. Selama ini bergelimang dengan maksiat dan dosa, ya, tidak nampak keislaman kecuali hanya pada identitas, seperti di KTP, kartu keluarga dan yang semisalnya, ya. Sholat tidak pernah dia lakukan, puasa juga Ramadan hanya awal, tengah dan akhir dia berpuasa, ya. Adapun dosa, mulai dosa besar dan dosa kecil, dia sudah lupa. Kenapa sedemikian banyaknya? Iya. Lalu tiba-tiba dia taubat kepada Allah, walhamdulillah, dia sadar, dia pun ke masjid, ya. Dia pun mulai membenahi dirinya, ya. Tetapi ternyata dia sudah disuruh berdakwah, ya. Dia sudah disuruh berdakwah. Alasannya apa? Balighu anni walau ayah. Ya,
hanya bermodal apa? Sudah taubat. Ya. Adapun mulai akidah, ibadah, muamalah belum ada yang beres. Ya. Tetapi dia sudah mulai berdakwah. Nah, kemudian dia sudah yang berubah juga cuma penampilan doang. Kalau dulu suka pakai pakaian jangkis, pakai pakaian yang terbuka auratnya, sekarang sudah berjubah, bersorban, kadang pakai tongkat. Ya. Tiba-tiba dia berdakwah. Ya, maka muncul keanehan-keanehan. Kadang dia sebut ayat, ternyata itu hadis. Atau dia sebut hadis, ternyata itu ayat. Atau yang lebih parah disebut ayat, ya, atau hadis tidak sama sekali disebutkan atau tercantum di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hujahnya? Ini balighu anni walau ayah. Ini salah faham. Ya, salah faham. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Memang benar Nabi bersabda demikian, tapi ayat tersebut Anda mesti betul-betul ilmui dengan benar. Anda mesti fahami dengan benar. Nah, maka ala kulli hal jemaah sekalian, ya, jangan keliru di dalam memahami hadis tersebut. Nah, kemudian ketika kita bisa memberikan manfaat dari ilmu yang kita miliki kepada manusia, maka kita disuruh sampaikan. Walaupun ilmu tersebut mungkin hanya satu ayat, atau mungkin sepotong ayat, atau mungkin sepotong hadits dan seterusnya. Nah, li'annaka idza 'allamta rajulan ilman wa 'allamahu rajulan akhar shara laka ajru, ya, shara laka ajru rajulaini. Ya. Sebab ketika Anda mengajarkan seseorang sebuah ilmu, nah, lalu orang yang Anda ajarkan itu, ya, dia juga mengajarkan orang lain, ya, maka Anda mendapatkan pahala, ya, dari dua orang, ya, pahala dari dua orang. Anda mengajarkan seseorang sebuah ilmu, satu ilmu. Ternyata ilmu yang Anda ajarkan itu oleh orang tersebut diajarkan kepada orang lain. Katakanlah istrinya di rumah, anaknya di rumah, tetangganya, keluarganya, temannya dan seterusnya. Anda dapat dua pahala. Pahala disebabkan pengajaran Anda kepada si fulan, dan pahala kepada orang lain yang mendapatkan ilmu tersebut juga. Walau alima salasan, afwan. Walau alima salisan, shara laka ajrun salasah. Wa hakadha. Kalau, iya, ada 3 orang yang mendapatkan ilmu dari Anda, maka tentunya Anda mendapatkan 3 pahala dari 3 orang tersebut. Demikian seterusnya. Ya. Demikian seterusnya. Iya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dari hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Ya, hadisnya ringkas. Ya. Maknanya apa? Man dalla ala khairin, siapa saja yang menunjukkan pada satu kebaikan. Kebaikan apa saja? Ya. Naam. Kebaikan apa saja? Iya. Ini nakir fi siyaq syart, umum. Siapa saja yang menunjukkan suatu kebaikan. Naam. Maka falahu, bagi dia akan mendapatkan, iya, pahala, ya, dari orang yang melakukan apa yang dia ajarkan tersebut. Ya, kalau satu orang, kalau dua orang. Bagaimana kalau banyak? Ya, iya. Bagaimana orang yang banyak ini juga mengajarkan kepada yang lain? Terus demikian. Ya, itu contoh sederhananya. Anda mengajarkan kepada si fulan,
Si fulan ini notabene jomblo. Ya, satu ilmu diajarkan. Cuman satu ilmu saja. Nah, sampai pada masanya si jomblo ini menikah. Dia ajarkan ilmu tersebut kepada istrinya. Ketemu sama mertuanya, diajarkan ilmu tersebut kepada mertuanya. Ya, kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Belum lagi kepada nanti anak-anaknya. Ya, terus demikian. Lalu ya, seiring berjalannya waktu, anak-anaknya pun mulai remaja, dewasa, menikah juga. Ya, setelah menikah diajarkan kepada istri atau suaminya juga. Terus demikian. Lihat bagaimana ladang pahala yang terus mengalir walaupun Anda sudah berkalang tanah. Padahal cuma satu ilmu yang diajarkan. Bagaimana lagi kalau banyak ilmu yang kita ajarkan. Nah, dan ini yang kadang disepelekan atau dilalaikan oleh sebahagian orang, entah disebabkan mereka ini bermasa bodoh atau mereka ini ya tidak mengetahui akan hal tersebut. Wa man thamma sara minal bid'ah anna al-insana idza fa'ala ibadatan qala Allahumma ij'al thawabaha li Rasulillah li'anna ar-rasula huwa alladhi 'allamaka biha wa huwa alladhi dallaka 'alayha falahu mithlu ajrika. Nah, tetapi jemaah sekalian, ya, termasuk dari kebid'ahan tidak ada contoh, ya, mengada-ada, ya. Nah, ketika seorang itu melakukan ibadah, satu ibadah, lalu dia mengatakan Allahumma ja'al thawabaha li Rasulillah, ya Allah jadikanlah pahalanya untuk Rasulullah. Ini tidak perlu kita katakan demikian, ya, tidak perlu kita mengatakan demikian, ya. Kenapa? Walaupun kita tidak mengatakan demikian, tetap pahalanya akan mengalir kepada Rasulullah. Sebab yang pertama kali mengajarkan Islam ini siapa? Rasulullah. Kemudian siapa? Kepada siapa diajarkan? Sahabat. Terus kepada siapa? Tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai kepada kita manusia yang hidup di zaman ini. Siapa yang paling besar pahalanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya tidak heran kalau surga beliau yang paling besar, paling luas. Ya. Naam. Itu tidak perlu heran. Ya. Naam. Li'anna Rasulah, sebab Rasul ini beliaulah yang mengajarkan Anda. Beliaulah yang memberikan petunjuk kepada Anda. Ya. Maka beliau mendapatkan pahala sebagaimana Anda mendapatkan pahala dan tidak mengurangi pahala yang ada pada diri Anda. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, berkata Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu taala, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada yang bisa menyamainya. Ya. Tidak ada yang bisa menyamainya. Liman sahhat niyatuhu, bagi siapa yang niatnya benar. Ya. Nah, bagi siapa yang niatnya benar. Nah, kalau niatnya salah, ya tidak bisa juga demikian. Walaupun amalannya itu amalan luar biasa, tapi kalau niatnya salah, ya itu akan membuat dia tidak mendapatkan apa-apa atau malah mendapatkan ya neraka, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kalau maka beliau ditanya, kaifa dzalika? Yani bagaimana seseorang itu niatnya benar? Qala, beliau mengatakan, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan, yakni ketika dia belajar ilmu, yaitu dia niatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya, kebodohannya, ya, dan juga kebodohan yang terdapat pada orang lain. Li'annal asla fihim al-jahlah kama huwal aslu fika. Sebab asalnya pada diri orang lain itu adalah bodoh, sebagaimana Anda juga bodoh. Ya. Nah, ini asalnya manusia bodoh, tidak ada satupun yang pintar. Ya. Nah, fa idza ta'allamta min ajli an tarfa'al jahla an hadhil ummati, ya,
kunta minal mujahidina fi sabilillah kunta minal mujahidina fi sabilillahi alladhina yanshuruna dinallahi. Nah, apabila Anda belajar ya, dengan maksud dan tujuan untuk menghilangkan kebodohan pada diri umat ini, ya, maka Anda termasuk ya, dari kalangan mujahid, ya, dari kalangan mujahid yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ini menyebarkan agama Allah. Nah, ingat, berjuang di jalan Allah itu ya dengan dua hal. Ya, dengan hujjah dan burhan, dan juga dengan senjata. Nah, dengan hujjah dan burhan dan juga dengan senjata. Hujjah dan burhan itu dengan ilmu. Dengan senjata itu dengan jihad fisik, yang merupakan puncak perjuangan agama Islam, dan itu bagian terakhir dari perjuangan. Ya. Setelah ditempuh seluruh cara yang dibolehkan dalam syariat, maka puncaknya atau ujungnya itu adalah jihad. Nah, ini adab yang kedua sekaligus rambu yang mesti diperhatikan oleh setiap penuntut ilmu. Ya. Bahwasanya dia ini penuntut ilmu. Ya. Yang mesti dia hilangkan itu kebodohan dirinya dulu. Ya. Nah, kalau seperti yang kita lihat di zaman kita ini, ya, proses penyebaran ilmu itu luar biasa. Apalagi seiring dengan perkembangan media sosial. Yang namanya faedah, sharing faedah, ya, sharing ayat, sharing hadits, subhanallah. Maka ketika Anda pertama kali dapatkan itu faedah, dapatkan itu ayat, dapatkan itu hadits, dan yang semisalnya, ya, Anda niatkan itu untuk mengangkat ketidaktahuan Anda. Ya, nah, yang paling pokok Anda sendiri dulu. Nah, jangan ketika dapat ayat, dapat hadits, dapat faedah langsung ditujukan kepada si fulan, si alan, dan seterusnya. Diri Anda dulu kasih hilang itu kebodohannya. Nah, hilangkan dulu kebodohannya. Nah, ini ya rambu yang mesti diperhatikan oleh setiap penuntut ilmu. Jangan dia semangat menyebarkan sebuah faedah ilmiah, sebuah ayat, sebuah hadits, tapi dia sendiri tidak memperhatikan kondisi dirinya. Dia sendiri tidak tahu, dia sendiri tidak paham dengan apa yang dia sebarkan. Bahkan mungkin dia sendiri tidak mengamalkan apa yang dia sebarkan atau apa yang dia share. Ya, ini termasuk kejahilan lagi. Ya, seharusnya ya dapat ayat, dapat hadits, dapat faedah untuk dirinya dulu ini. Saya mesti amalkan dulu ini. Ya, saya mesti hilangkan kebodohan saya terkait dengan apa yang disebutkan dalam faedah tersebut. Ya, iya. Walaupun ya sah-sah saja kalau dia juga ya niatkan itu untuk orang lain. Tapi yang paling pokok siapa? Dirinya dulu. Ya. Nah, ini jemaah sekalian, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang kami muliakan, seluruh pendengar radio online Panowo Mengaji. Ya, adab yang kedua yang mesti kita perhatikan terkait dengan niat seorang penuntut ilmu. Ya. Nah, semoga bermanfaat. Yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keliru dari sisi kami. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.